Selamat datang buatnya Bapak Wali Kota Medan, Bapak Bobi. Ya. Selamat datang Bapak Wali Kota Solo, Bapak Gibran. Ya, luar biasa. Gimana suasananya? Mana lebih panas? Panas di Medan, lebih panas di Solo, atau lebih panas wacana 3 periode? Ya. Padahal mereka ini adalah dua orang sosok pemimpin yang benar-benar sukses nih. Iya. Baik sukses di bidang politik, ya, sukses di bidang kuliner sama bisnis, sama sukses memanfaatkan momen. Iya kan? Enggak, soalnya mereka ini aku aneh bikin acara adik kakak. Iya. Iya kan? Yang pertama Wali Kota Medan itu ternyata adik iparnya Wali Kota Solo. Iya. Ini baru pertama kali terjadi di dunia nih. Dunia ya? Di dunia, di dunia ya. Hanya di Indonesia, tapi tenang. Inilah yang namanya cuma kebetulan, ya kan? Iya. Jangan berpikir aneh-aneh lah. Ini namanya cuma kebetulan. Iya, kebetulan disuruh Bapak di istana. Ya. Cuman kebetulan aja Pak, jangan. Kali ini momennya adalah roasting. Dan langsung aja kita sambut ini komika pertama kita, Joel. Siapa luan mau kita bantai ini? Solo atau Medan? Tenang, semua lubuk ini. Jangan berebut. Jujur, aku mau ngasih tahu temanya dulu sama kalian. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Kuulangi ya. Masa depan industri kreatif di tangan pemimpin muda. Maksudku kenapa ditekankan pemimpin mudanya gitu? Seolah-olah sombong kali. Padahal tanpa Pak Jokowi orang ini dua nggak bisa mimpin. Tapi teman-teman, satu fakta yang menurutku membanggakan. Jadi kita udah tahu tujuan dia dari Solo ke Medan itu ngapain teman-teman? Ngumpulkan suara. Kalau mereka nyinyir terus, tidak berhenti fitnah, itu artinya mereka panik. Mereka takut kalah. Mas Gibran yang terhormat, selaku anak muda dari putra Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, seandainya nanti terpilih sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024 tanpa prestasi dan pengalaman dalam program kinerja Anda, apakah Anda kedepannya akan menghukum masyarakat yang melanggar aturan hukum di negara ini? Sementara Anda juga hasil dari produk Mahkamah Konstitusi yang melanggar hukum dan etik sewaktu proses Anda menjadi cawapres. Mengingatkan juga, semoga rakyat Indonesia berakal sehat dan cerdas. Apabila dinasti keluarga yang berpura-pura demokrasi ini menang dalam pemilu 2024 mendatang, demokrasi di negara Indonesia ini akan terancam. Karena tidak netralnya seorang Presiden Republik Indonesia Joko Widodo terhadap pemilihan umum 2024. Disebabkan anak kandungnya terlibat ikut juga kontes pemilihan umum sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia 2024. Terima kasih. Gibran salah telepon. Halo, ini siapa ini? Halo. Tenang saja Pak Prabowo. Ada lagi ya. Maaf, aku ini bukan Prabowo. Ini siapa ini? Ngaku siapa ini? Tenang saja Pak. Aku nih udah pacak tenang. Kamu nih udah keluar saponya nelpon ini. Sapo? Saya sudah ada di sini. Pak Prabowo. Tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak. Saya sudah ada di sini. Tenang Pak Prabowo. Tenang, saya sudah di sini. Ketua Mahkamah itu paman saya. Ketua partainya juga adik saya. Para PJ kepala daerah itu juga orangnya bapak saya. Percayalah pada settingannya, semua sudah diatur bapak saya. Tenanglah Bapak Prabowo, yang demo kita anggap raono. Tenanglah Bapak Prabowo, di Konoha masih banyak yang domo. Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja Pak.
Saya sudah ada di sini. Tenang saja Pak Prabowo, tenang saja ya, soal jadi presiden gampang ya. Oke, jika nanti kita kalah jadi di Pilpres ya, kita gugat ke MK. Tenang saja Pak Prabowo ya, presidennya bapak saya, ketua MK-nya paman saya. Tenang saja, bisa diatur itu semua Pak Prabowo. Tenang saja ya, gampang itu ya. Salam akal sehat. Survei dari Saiful Mujani Research and Consulting atau SMRC menemukan bahwa sebagian masyarakat paham soal isu dinasti politik yang dibangun oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi, percaya akan hal tersebut. Sebagian besar dari responden survei yang mengetahui isi tersebut percaya terhadap pandangan bahwa Presiden Jokowi tengah membangun dinasti politiknya jelang pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Awalnya, responden menjawab pertanyaan apabila mengetahui pendapat bahwa Presiden Jokowi tengah membangun dinasti politik melalui anak dan menantunya. Hasilnya, sebanyak 37% menjawab tahu, sedangkan 63% menjawab tidak. Dari yang tahu 37%, 68% menyatakan percaya pandangan bahwa Jokowi sedang membangun politik dinasti. Dari yang tahu itu juga, 75% menyatakan tidak suka Presiden Jokowi membangun politik dinasti. Terang pendiri SMRC Saiful Mujani dalam siaran pers Jumat 17 November 2023. Adapun isu dinasti politik mencuat setelah anak dan menantu Presiden Jokowi memasuki arena kontestasi pemilu 2024, baik sebagai peserta maupun pendukung atau pengusung. Putra sulungnya yaitu Gibran Rakabuming Raka dan menantunya Bobi Nasution kini menjabat sebagai kepala daerah, sedangkan putra bungsunya yaitu Kaisang Pangarep didapuk menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI menjadi salah satu partai pengusung Prabowo Gibran. Adapun putra sulung Jokowi yang dimaksud yaitu Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, yang kini resmi menjadi calon wakil presiden atau cawapres, pendamping calon presiden atau capres Prabowo Subianto. Keduanya menjadi pasangan calon atau paslon nomor urut 2. Sementara itu, menantu Jokowi Bobi Nasution merupakan wali kota Medan yang baru saja dipecat oleh partai asalnya yakni PDI Perjuangan atau PDIP akibat mendeklarasikan dukungannya kepada Prabowo Gibran, bukan kepada paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD yang diusung PDIP. Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun-temurun dari ayah kepada anak, agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Menurut dosen ilmu politik Visipol UGM, AGN Ari Dwi Payana, tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatriomonalistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional, yakni berupa sistem patrimonial, mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis ketimbang merit sistem dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elit masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural, ujarnya. Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika praktik ini makin marak di berbagai pilkada atau pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa partai dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN. Akibat dari politik dinasti ini, maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh, sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan.
Selain itu, sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih atau clean and good government. Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif, sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dengan politik dinasti, ujarnya, membuat orang yang tidak kompeten memiliki kekuasaan. Hal sebaiknya pun bisa terjadi. Orang yang kompeten menjadi tidak dipakai karena alasan bukan keluarga. Di samping itu, cita-cita kenegaraan menjadi tidak terrealisasikan karena pemimpin atau pejabat negara tidak mempunyai kapabilitas dalam menjalankan tugas.